Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang metodologi penelitian yang berikutnya, yaitu tentang tinjauan pustaka. Ini kita masuk bab 2 ya. Kita masuk bab 2, tinjauan pustaka. Ini materinya. Jadi ini tinjauan pustaka ini berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Gitu ya, itu adalah konten dari tinjauan pustaka. Pengertian teori menurut beberapa pakar gitu ya. Jadi intinya teori adalah suatu konsep, definisi, proporsi, proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Jadi ini penjelasan teori secara singkat seperti itu. Gitu. Jadi gimana caranya kita nyari teori ya dari nyari sumber bacaan gitu. Di situ semua banyak teori gitu. Tentunya nanti teorinya yang berkaitan dengan penelitian yang kita kerjakan. Jadi harus banyak-banyak nyari sumber nih kalau di bab 2 ini. Nah, masih pengertian teori, ada 3 nanti pembagiannya, deduktif, induktif, sama fungsional. Teori deduktif itu memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pemikiran spekulatif ke arah yang data yang akan diterangkan. Kalau induktif menerangkan dari data ke arah teori, jadi kebalikan. Kalau deduktif tuh mulai dari teori dulu, mulai dari konsep dulu baru ke data. Tapi kalau induktif mulai dari data dulu, kita nemuin data dulu, baru kita melahirkan teori gitu. Kalau fungsional ini interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori mempengaruhi data. Jadi saling mempengaruhi antara data dan teorinya. Ini adalah pengelompokan teori. Ini juga masih pengertiannya, itu teori itu alur logika, penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, proposisi yang disusun secara sistematik. Jadi intinya sih nanti teori itu mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan sebagai fungsi pengendalian dari suatu fenomena atau gejala. Jadi fungsinya teori itu yang pertama kita harus menjelaskan dulu sesuatunya. Kita harus paham dulu. Itu nanti jelasin di teorinya. Juga nanti bisa memprediksi. Kenapa bisa memprediksi? Karena teori itu kan merupakan seperangkat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sebenarnya. Teori terbentuk dari itu. Jadi kita bisa nentuin juga nanti ke depannya kita bisa menentukan fenomena yang terjadi seperti apa. Nah, menurut Newman nih ada 3 level teori, mikro level, meso level, sama makro gitu. Kalau mikro level tuh ini dalam fungsi waktu sebagai hipotesis sebenarnya ya. Ada meso level, terus ada makro level juga. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis akan diuji melalui pengumpulan data. Adalah teori substantif karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori. Nah, seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi yang membedakan antara penelitian dan bukan penelitian itu harus ada landasan teori. Seberapapun kalian punya pemikiran, seberapapun kalian punya logika gitu ya. Tapi kalau misalnya landasan teorinya nggak ada, itu bukan masuk kategori penelitian. Bedanya gitu ya. Jadi harus ada landasan teorinya. Kalian bisa mengajukan suatu kesimpulan, menunjukkan suatu pemahaman dari suatu permasalahan. Oke, bagus pemahamannya, tapi landasannya apa? Landasannya ada teori dari mana kamu juga harus bisa menjelaskan. Kalau dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.
Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Sungguhnya teori sangat luas dan dapat disusun dalam pohon teori pendidikan. Jadi luas lah gitu ya. Tapi balik lagi tergantung sama batasan penelitian kita. Nah, dari situ aja kita mulai nyari pustaka tentang teori. Tingkatan ini dan fokus teori ini juga masih sama. Sebuah teori ada yang berperan sebagai asumsi atau titik tolak pemikiran, dan ada pula yang berperan sebagai definisi atau keterangan yang menyatakan makna. Dalam penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, gitu kan ya. Jadi bukan sekedar pendapat, tapi juga harus ada uraian sistematisnya. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian relevan artinya penelitian terdahulu gitu. Dengan variabel yang diteliti pastinya. Harus disesuaikan sama masalah penelitiannya. Dan juga teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Melalui pendefinisian, jadi variabel apa aja kalian definisiin satu-satu tuh. Kalian uraikan, gitu ya. Yang jelas harus ada dasar teorinya. Ini deskripsinya teori, langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya apa aja, ada berapa. Cari sumber-sumber bacaan gitu ya. Balik lagi research itu kita mencari-cari sumber yang sebanyak-banyaknya dan relevan, yang banyak dan relevan dan nyambung dengan penelitian kalian gitu. Daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan, yang nyambung dengan penelitian kalian. Cari definisi setiap variabel yang kalian tentuin tuh, definisinya kalian tentuin semua. Baca seluruh topik penelitian tentang variabel yang akan kalian teliti, mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca. Nah, ini masuk ke kerangka berpikir. Tadi kita udah bicara teori, sekarang kita bicara kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih gitu. Penelitian harus menguasai teori-teori ilmiah. Peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kita lanjut dulu supaya lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Variabel Y, ini ada suatu variabel gitu. Nah, dapat dari mana? Dapat dari kita membaca buku dan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu gitu ya. Yang pasti penelitian terdahulu dan yang relevan dengan masalah yang akan kita teliti. Deskripsi teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Kenapa di sini harus ada analisis kritis? Karena tadi supaya menimbulkan rasa keingintahuan kita gitu. Jadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti itu harus punya rasa keingintahuan gitu. Karena dari situ kita bisa mengeksplor variabel mana aja nih yang kita akan teliti. Analisis komparatif terhadap teori komparatif artinya kita membandingkan dengan variabel-variabel sebelumnya dari penelitian sebelumnya. Lalu kita membuat kesimpulan teori dan hasil penelitian. Untuk kerangka berpikir, baru kita merumuskan hipotesisnya seperti apa. Nah, ini hipotesis ya. Kita masuk hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan aja, belum didasarkan pada fakta-fakta. Jadi kita, kenapa disebut hipotesis? Karena kita belum ambil data secara langsung nih. Kita baru berdasarkan pemikiran dan landasan teori penelitian terdahulu gitu. Jadi masih sementara. Dibuktikannya nanti kalau misalnya data udah kita kumpulin, data udah kita olah, data udah kita analisa, baru nyambung. Hipotesis sudah menjadi sebuah fakta gitu. Jadi nantinya kita bisa membuat kesimpulan dari penelitian. Jadi balik lagi karena hipotesis ini kita belum mulai ngambil data, maka dia masih bersifat kesimpulan yang sementara. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis baru gitu. Jadi ini perbedaan kuantitatif dan kualitatif nih ya. Jadi yang merumuskan hipotesis ini kuantitatif, karena kalau kalian tahu nanti di statistik ada hipotesa 0 gitu kan.
Itu nanti bakal kalian lakuin tuh di penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif justru dia diharapkan menemukan hipotesis baru gitu. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Nah, ini udah mulai masuk statistik, jadi kita harus pakai sampel. Gitu ya, dalam satu penelitian dapat terdiri ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi mungkin akan terdapat hipotesis penelitian, tapi tidak akan ada hipotesis statistik. Hipotesis contohnya nih ya, hipotesis yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja atau H1 ini yang diuji. Sebagai lawannya hipotesis 0 atau H0. H1 disusun atas teori yang dipandang handal dan dinyatakan dalam kalimat positif. H0 dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya dan dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah H0. Jadi yang kita uji H0-nya. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Yang diuji atau H0-nya karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi gitu. Jadi kita uji H0-nya nanti. Bentuk-bentuk hipotesis sangat berkait dengan rumusan masalah. Dilihat dari tingkat eksplanasinya, rumusan masalah ada 3. Deskriptif, komparatif, asosiatif. Ini ada tingkatan eksplanasi dari masalah. Hipotesis deskripsi, ini tingkatan hipotesisnya ya. Hipotesis deskripsi ini deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskripsi, yaitu yang berkaitan dengan variabel mandiri. Contoh nih, rumusan masalah deskripsi, berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko. Hipotesis deskriptifnya H0, daya tahan berdiri karyawan toko sama dengan 6 jam per hari. Akan 6 jam merupakan masih hasil pengamatan sementara. Daya tahan toko karyawan lulusan SMK tidak sama dengan 600 jam, tidak sama dengan ini. Bisa berarti lebih besar atau lebih kecil. Hipotesis statistiknya hanya ada bila berdasarkan data sampel gitu. Hipotesis komparatif, jawaban sementara terhadap perumusan masalah komparatif, artinya variabel sama, populasi dan sampel berbeda, serta waktu yang berbeda. Rumusan masalah komparatif. Bagaimana prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X bila dibandingkan dengan perguruan tinggi Y? Hipotesis penelitian komparatif yang pertama nih, H0, tidak ada perbedaan. HA, terdapat perbedaan nih, HA, H1 gitu. Hipotesis penelitian komparatif yang kedua, nih contoh yang kedua. Hipotesis statistiknya, hipotesis penelitian komparatif yang ketiga. Hipotesis statistiknya juga ada H0 dan HA-nya. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang bersifat inferensial. Artinya apakah ada pengaruh atau tidak hubungan dari beberapa variabel penelitian yang berasal dari data sampel. Dan contohnya, apakah ada pengaruh ke penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan bicara bahasa Inggris. Hipotesis penelitiannya, H0 nih, tidak ada pengaruh antara kosakata bahasa Inggris dengan kemampuan bicara bahasa Inggris. HA ada pengaruh. Hipotesis statistiknya, kalau H0 itu rho-nya tidak sama dengan 0, HA rho-nya lebih dari 0. Jadi kayak gitu tentang hipotesis nih yang mau mengajukan penelitian kuantitatif lebih harus dieksplor lagi tentang hipotesis ini gitu ya, tentang H0, H1 nih seperti apa untuk penelitian kuantitatif khususnya. Oke, sekian dulu materi tentang tinjauan pustaka. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya dalam kuliah metodologi penelitian teknik industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.